Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi pemirsa, itu tadi jujur saja itu sangat dalam dari apa yang disampaikan secara tersirat sesuatu yang amat sangat dalam. Makanya tadi kami break karena saya ingin lebih konkret. Kenapa lebih konkret? Karena tidak semua mempunyai pemahaman yang sama. Karena kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Sementara salah satu fungsi Al-Quran adalah mensenyawakan. Mensenyawakan itu yang berbeda-beda unsurnya tadi, kalau bersenyawa itu jadi sama. Nah, di sini kita dalam rangka menyamakan persepsi yang sama, bahwa Al-Quran ini, yang dalam tanda kutip itu Allah, sehingga kita benar-benar mengenal Allah itu apa dan bagaimana. Enggak, konkretnya Kang Teddy. Terima kasih. Makanya dalam kehidupan itu tidak sesederhana apa yang selama ini telah kita jalani. Karena sama-sama menjalani, ada orang yang sampai detail dalam perjalanannya itu menjadikan sebuah pengalaman yang sangat-sangat berkesan di dalam dirinya. Sehingga kadangkala ada orang yang sama-sama, gini aja lah, ada orang yang sama-sama menyanyikan sebuah lagu dengan judul yang sama, lagu yang sama. Tapi sampai ke audiens pendengarnya, vibranya akan beda-beda diterima setiap daya dengar atau fungsi dengar masing-masing orang yang punya alat dengar itu, instrumen dengar itu. Apa yang membedakan itu sesungguhnya? Karena kesungguhan di dalam dia menyelami alatnya itu masing-masing. Itu sebetulnya. Contoh kasus yang konkret begini. Saat ibu kita masak, dulu kita selalu ingat, beli sayur mayur. Taruhlah beli 4 unting, 5 unting lah. Nanti yang menjadi sayur tidak semuanya. Hanya jadi sayur 1 mangkok. Bisa untuk makan berapa? Sampahnya yang lebih banyak. Itulah menunjukkan bahwa proses untuk menjadi yang lebih baik itu tidak banyak. Segala sesuatu yang lebih baik itu kecil, sedikit gitu. Makanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya memang prosentasenya kecil, tidak banyak. Dan itu firman-Nya Allah. Hukumnya Allah berarti gitu loh. Bukan omongan siapapun. Karena mulut saya bisa ngomong. Sampai nanti kalau buka, ngapalkan itu juga bisa ngomong itu. Tapi maksudnya apa firman Allah di situ? Ya kenyataannya seperti itu gitu loh. Makanya gini, artinya gini, kalau kemarin saya ngomong bahwa sesungguhnya kita itu berasal dari satu nafs menjadi beberapa nafs. Itu contoh konkretnya, kalau ada benih padi, maka dia akan tumbuh padi. Inilah nanti kaitannya dengan alhamdulillahirabbil alamin ke sana. Karena tidak ada benih padi akan tumbuh benih mangga. Sedemikian juga benih mangga tidak akan tumbuh benih padi. Itulah satu-satunya tidak bisa dilanggar hukumnya Allah. Itu loh. Hewan sama-sama punya sperma. Tapi spermanya kera tidak bisa membuahi spermanya sapi. Sedemikian juga spermanya sapi tidak bisa membuahi spermanya manusia. Sama-sama punya sperma, punya ovum. Sedemikian juga tumbuhan. Tapi toh juga ada silang, tapi harus satu spesies. Itu harus diingat. Karena kamu nanti pasti akan punya alibi untuk menyerang itu. Untuk melumpuhkan, melemahkan ayatnya Allah itu. Apalagi orang Nyun Sewu Bani Israel lebih pintar lagi dari kita. Pasti akan menyerang itu. Tapi ingat, bahwa benih padi tidak akan menumbuhkan benih jagung. Benih jagung tidak akan menumbuhkan benih mangga. Selamanya.
Tapi nanti Allah akan membuat pengecualian dalam penciptaannya itu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan kalau kita ngomong lebih jauh lagi, begini. Sebetulnya yang dimaksud dengan ketauhidan itu kalau saya contohkan ini aja ya. Kamu bangun sebuah rumah. Di situ ada pasir, ada batu, ada besi. Tapi kalau tidak ada air, maka tidak akan terbentuk bangunan yang indah seperti ini. Mengapa ada besi, ada batu, ada semen, ada batu bata menjadi sebuah bangunan? Karena ada unsur air yang masuk di dalamnya itu. Ada kelemah lembutan, ada kasih sayang di situ yang menyatu padukan itu. Lah sesungguhnya ketauhidan di dalam dirimu harus seperti itu kepada Allah. Ini contoh konkret yang saya contohkan ke kamu ya. Dan itu tidak bisa kamu hindari. Tidak ada alasan lagi yang membatalkan karena sudah ada bentuknya, ada buktinya di mana-mana. Ini bukti konkret. Keniscayaan. Keniscayaan yang tidak bisa kamu lampaui itu. Yang pasti terjadi itu ya. Pasti. Nggak ada ceritanya pasir berdiri sendiri. Terus besi berdiri sendiri, batu bata, semen berdiri sendiri. Tapi justru dari keanekaragaman yang berbeda-beda itu, kalau kamu menemukan ketauhidan itu, maka akan menjadi Uhud. Makanya akad itu. Dan itu tidak pernah dibahas di pengajian di mana-mana, itu loh. Uhud Lucunya menyatu. saya di situ gitu loh. Uhud menyatu. Makanya Uhud itu kemenyatuan itu bisa dibuktikan dari unsur apapun tadi. Ada unsur besi, ada unsur tanahnya dari bata, ada unsur airnya, ada unsur segala macam. Tolong mari kita bahas ini. Merinding kamu sebetulnya kalau membahas Al-Quran detail betul. Dan aku belajar itu lama gitu loh. Iya ya, ternyata tidak sesimpel ini. Dan jangan kamu kira saya gila memikirkan hal ngapain itu dipikirkan. Justru itu yang harus kamu pikirkan. Jangan mikir golek duit, pengen sugih triliunan. Bukan itu. Tidak ketemu Allah kamu nanti kalau tidak memikirkan kejadian yang ada di depanmu itu. Karena kamu memikirkan itu, ketauhidan ketemu, nanti mengalir rezeki itu nempel di dalam dirimu. Karena nyatanya kamu di sini ini ya, bumi langit sudah diciptakan oleh Allah gitu loh. Sudah dijadikan. Terus kalau kamu merasa kesulitan untuk mengambil itu kan karena bodohnya kamu ya. Makanya jangan jahil lah gitu loh. Jahil itu tidak dulu. Ya wae dhewe ternyata saiki goblok makanya guyang-guyu kadang iso nangis. Kalau kamu nanti sudah menemukan itu dalam dirimu, jadi khidir karena kehadiran itu saat ini di sini kamu sadari penuh, kamu jadi khidir gitu loh. Kehadiran. Kehadiranmu penuh saat ini di sini sekarang. Ya itulah. Maaf loh ya. Kalau ternyata ada penerjemahan yang lebih luas, lebih bisa menjabarkan dari saya, monggo enggak apa-apa. Tapi jangan mendiskreditkan bahwa ngomongan saya ngelantur, ngawur, enggak punya dasar. Tidak. Coba dicek di surat Al-Quran semua. Ini tadi yang saya omongkan justru Al-Quran dan sudah dibuktikan dalam kehidupanmu dalam membangun rumah. Bayangkan ada besi, ada batu bata, ada semen, ada pasir. Tidak usah kamu kasih air, ayo dirikan bangunan itu. Sampai rambut kamu kira-kira 7 meter tidak bisa mendirikan bangunan kalau tidak kamu kasih air. Air itu unsurnya Allah. Itu. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi, kalau boleh saya tarik yang tersirat yang disampaikan Kang Teddy barusan. Saya tidak membawa yang dari luar ya, saya hanya membawa yang kita dengar dari saat start tadi sampai hari ini, sampai saat ini. Jadi saya tergambar ketika diceritakan tadi, ketika disampaikan tadi. Baru saya tahu itu petunjuk. Oh, petunjuk itu begitu. Petunjuk itu adalah resonansi yang setelah diketuk, dilemparkan, dikeluarkan, divibrasikan oleh Kang Teddy tadi, sehingga beresonansi dengan diri saya. Nah, resonansi yang keluar adalah begini.
Oh iya. Kalau pakai bahasa yang paling pas ini, mempaskan channel itu, kalau pakai bahasanya Kang Teddy itu potensio. Potensio tuh, nah, mendekatkan gelombang, ya potensio tadi, potensio. Ini mana yang paling pas? Nah, ketika pas suara itu tanpa Jernih. noise, jernih. Tanpa humming, Nah. tanpa noise, tanpa apapun. Nah, Dia jernih, terjadi interaksi, ketersambungan. nah, jadi saya langsung mengkaitkan dengan judul kita, perjalanan jiwa ini. Karena memang perjalanan jiwa ini kalau dibagi-bagi detik ke detik, menit ke menit, sampai nanti berganti tahun. Yang 1 detik ini terkoneksi, saya langsung membayangkan gini, oh ini ternyata Lailatul Qadar kalau pakai bahasa Qur'annya. Betul. Lailatul Qadar itu artinya orang yang paling beruntung. Sekali saja seumur hidup ketemu Lailatul Qadar, surga itu tempatnya sudah aman. Nah, tadi dalam 1 detik itu saya melihat begini. Terkoneksi antara nur. Nur itu kan Allah. Ketika nur itu terkoneksi dengan saya, bukan Allah yang terkoneksi dengan saya, tapi saya mendapatkan petunjuk. Sehingga otak saya mampu berpikir, menjabarkan secara detail, iki lo kamsute. Kamsute iki lo Gusti iki lo. Nyos. Nah, ketika nyos itu dadi wis si cebong sampai si bajul bargajul itu. Nah, di situ nggak usah. Dulu saya menyimpulkannya terlalu berat, terlalu besar. Karena memang dari luar saya mencari. Tapi ketika yang disampaikan Kang Teddy tadi, dengan 1 detik saja, atau ya ditambahin lah kalau 1 detik nanti pemirsa nggak mampu menampung. 1 menit lah. Paling lama 7 menit. Jadi si cebong. Mau itu katak, kotok, ketek. Jadi. Nah, disitulah bertumbuh, berkembang biak, silih berganti. Iya. Dan kita ada di siklus itu. Lah itu. Mengapa makanya Al-Quran itu butuh perenungan. Tidak sekedar panjenengan-panjenengan semua tidak buta huruf, semua bisa baca, bisa belajar. Bahkan saya sampai mencontohkan MP3. Terus kalau kualitas kita setiap hari hanya mendengarkan MP3, disetel Al-Quran di rumah kita, apakah itu bisa menenangkan? Sedang tagihanmu setiap hari datang. Kartu kredit, tagihan sepeda, belum bayar anak, listrik, PDAM. Kan jelas tidak tenang, tak banting itu MP3-nya. Kalau saya loh ya, saya lebih rasional. Iki MP3 nyetel ngene, tapi utang teko terus gitu. Tak banting kalau saya. Itu. Artinya bukan itu. Tidak serendah itu Al-Quran. Itu loh. Orang di rumah sakit sudah sakit, diseteli MP3. Maunya apa orang-orang? Kadang sangat bingung. Kok cuma seperti ini cara beragamanya ya? Itu loh. Jangan dong. Maaf, saya kadang tertakut sama lo ya. Tapi yo ada orang yang sekedar itu sudah damai, seneng hidupnya. Karena itu kan halusinasi. Buswargo. Kok enak sekali. Nah, orang-orang yang punya uang banyak setiap hari bisa umroh, bisa haji. Lah yang nggak bisa haji gimana? Padahal persentasenya banyak yang nggak bisa ke Arab gitu loh. Kan kasihan ini ya umat, ya linasi, ya hamba. Terus gimana ini? Ayo coba pertanyaan saya jawab. Orang yang kebelit hutang lebih banyak daripada yang nggak kebelit hutang. Apa yang makanya masuk ngaji surga yang cerdas. Apa yang masuk surga yang ke Arab doang. Itu loh. Makanya ya kita sambil bergurau. Tapi coba kita jadikan pemikiran yang indah gitu loh. Jadikan perenungan. Itulah fungsinya kamu berakal. Itulah bagaimana kamu mengobservasi di dalam dirimu, bersintesa. Sekali tempo juga diadakan riset. Bener tak Al-Quran seperti ini? Itu loh maksud saya.
Karena aku ki wis goblok, ojo mbok goblok maneh. Saya tuh merasa bodoh sekali, kadang nangis. Bahkan enggak bisa jadi menteri, cuma presiden. Itu loh. Ya, ini kayak maaf, ayo break dulu aja lah. Nangis saya betul, malu dengan diri saya. Bener sampai keluar keringat ini saya karena seger. Fresh bener saya, karena ini Al-Quran saya sebahas, enggak main-main. Ya itulah Al-Quran kalau sudah mengalir di dalam dirimu, kamu ketemu potensinya. Petunjuknya Al-Quran seperti itu, jangan terus Al-Quran kamu bayangkan melampaui, kamu dibisiki apa-apa bisa kamu ajak bicara, gendeng kamu. Itu. Al-Quran tidak yang rasional aja lah. Sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang setiap hari kamu lalui. Kamu setiap hari ketemu pagi, sore, siang, malam, itu kan sebuah kenyataan. Masa harus kamu alibikan lagi? Kamu punya panca indera, punya kaki, punya tangan. Masa harus kamu kasih kanan lagi kurang? Justru kalau kamu pakai tongkat kakimu 3 kan sakit. Nggak usah kamu tambahin, nggak usah kamu kurangi Al-Quran itu. Itu loh. Katanya Al-Quran kurang tambahi hadis. Inilah karepmu dhewe itu. Itu loh. Al-Quran ini kayak panca inderamu sendiri. Nggak usah kamu tambah, nggak usah kamu kurang. Gunakan untuk menyelaraskan itu biar potensimu dengan petunjuk cocok, bisa bayyinah, bisa Al-Furqan. Itulah Al-Quran. Seperti panca inderamu di dalam dirimu yang ditempelkan di dalam badanmu yang sifatnya massa. Makanya ada limitasinya. Sedangkan rohmu itu tidak terbatas. Makanya jangan mau dibatasi, ditakut-takuti, didogma, didoktrin. Kamu itu tidak terbatas. Makanya gunakan pikiran kecerdasan tanpa batasmu itu mendekati sesuatu yang tanpa batas. Akhirnya nanti terjadi kemurnian untuk kamu bisa bersenyawa dengan si sang kholik itu gitu loh. Saya contohkan lagi begini. Seluruh air yang ada di alam semesta ini asalnya dari laut, saya buka ya. Dari laut dikatalis, dinaikkan lagi oleh unsur energi matahari, naik menguap, dikandung oleh kandungan yang ada namanya mendung. Nanti diturunkan lagi, dituang ke bumi. Untuk circle kehidupan. Makanya ada katalis, nanti kalau turun ke bumi menjadi fasilitasmu. Makanya katalis dan fasilitator. Katalis itu sesuatu yang sifatnya kimiawi. Fasilitator sesuatu yang sifatnya materi. Itu bos. Masa aku kudu nerang detail, aku kudu wong kimia. Ning aku ngerti kuwi karena maca 30 juz. Siapa yang bisa nerangkan ini? Seluruh air muaranya ke laut. Bah air kencingmu, air pecren nek wis ning laut jenenge air laut, gak ono iku lho banyu kolam. Iku banyu kok sungai. Iku banyu kok sumber kono, sumber kono. Sumber itu bukan unsur sumbernya air, salah. Itu toren. Karena dicegati oleh tumbuhan, dicegati oleh batu sehingga mengalir keluar sumber. Aslinya air sesungguhnya dari laut semua. Saya buka salah satu ya. Itulah kehebatannya Al-Quran. Dan saya ngerti itu karena dari Al-Quran. Kalau tidak dari Al-Quran tidak ada. Karena wong nggak pernah ngerti itu. Ngerti ini sumber air dari mana? Dari sumber mata air di tanah. Bukan. Air itu ya dari laut itu. Makanya semua air larinya ke laut. Bah air kencingmu, bah air pecren iku, bah air apa nek wis ning laut gak ono air pecren, air apa sebutannya air samudra. Pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Betul. Alif lam mim ada artinya tersendiri, nanti tidak usah dibahas di sini. Nanti akan saya bahas berikutnya, kalau kita sejak awal punya pondasi ini. Karena kalau mengarah ke sana nanti lebih sulit. Karena penerjemahannya tidak sama dengan yang lainnya nanti. Kamu akan terkejut. Dan saya diam aja itu. Dan saya ngerti, alif lam mim artinya apa. Semua ada sebetulnya. Karena dirimu terdiri dari itu. Dan itu tidak ada orang yang bisa. Karena jin aja nyuri-nyuri ketembak sama Allah. Gitu loh. Tidak bisa. Sudahlah, gini pemirsa. Ini nanti bisa berjuta-juta episode. Ikuti saja, mengalir kamu. Nanti akan menemukan itu dan kamu akan menjadi salah satu orang yang beruntung. Mirsa, nur kecerdasan, nur petunjuk kecerdasan. Jadi dengan episode yang kesekian kali, sesuai dengan judul nur, petunjuk, kecerdasan,
saya sudah mulai terkontaminasi, tersetrum, beresonansi akibat dari vibrasi judul tadi. Nur, petunjuk kecerdasan. Hal-hal yang sebelumnya belum pernah saya alami. Artinya kalau saya mau mengalami resonansi ini setelah mendapatkan vibrasi, itu butuh sesuatu yang energinya besar. Artinya energinya besar tuh begini. Ini kita kan pakai baju nih. Apa baju ini moro-moro kita pakai? Kan tidak. Ada benang, Ya, ke prosesnya pabrik tekstil, sampai ke tukang jahit. betul, betul. Baru kita pakai. Itu pun bayar dulu. Mulai bisa memikirkan kejadian sesuatu dari start sampai finish nanti. Tapi ternyata kalau vibrasi itu muncul tidak serumit itu. Pajebluk datang di depan mata, selesai. Gak usah dipikir. Datang sendiri. Nah, ketika datang sendiri, aduh, tidak seperti yang kita bayangkan rumitnya. Karena kalau sudah rumit, ya namanya aja rumit, mesti sulit. Kalau sudah sulit, kejepit. Rumit itu namanya ruwet. Itu. Tagihan macam-macam. Nah, tapi kalau sudah mudah yang datang, lancar, Kemudahan datang. maka semuanya itu, ya itu tadi, nur, petunjuk, kecerdasan. Kita diberi kecerdasan, akhirnya bisa memilah. Sehingga bisa memilih yang terbaik. Kan dipilah dulu. Setelah dipilah, oh kelihatan. Dipilihlah yang terbaik tadi. Itu pun ternyata masih rumit. Ada yang tidak dipikir. Loh, ono Coca-Cola nih. Nah, wah itu paling enak. Itu baru nur, petunjuk, kecerdasan. Dan itu namanya rejeki nomplok. Tapi rejeki itu tidak serta-merta datang begitu saja. Karena dari kita mulai start pun sudah terbayang itu. Bakal ketemu. Nah, dari sini saya meyakini satu. Kita akan tahu kapan kita mati. Pasti itu. Tidak rahasia. Ya, sepermisa ini kita break sejenak. Semakin penasaran kan? Karena nanti akan menemukan sesuatu yang ternyata Al-Quran itu seluas bumi dan langit. Break dulu, bro.